Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Monef di rumah, jumpa lagi dengan saya Didin Mujahidin dalam acara Monef Talk episode 17. Nah, kali ini kita masuk di serial Ramadan dengan topik yang kedua, yakni topik terkait dengan kehidupan sederajat. Nah, bagi sobat Monef yang belum nonton topik 1 Ramadan series dari Monef Talk Monef Studio ini, nah bisa silahkan dilihat di YouTube kami gitu. Nah, di YouTube kami yakni Monef Studio juga. Nah, mungkin nanti akan saya kirimkan juga linknya di kolom chat agar teman-teman lebih mudah mendapatkan akses ke YouTube kita. Kemudian untuk sobat Monef Talk yang baru pertama kali mengikuti agenda hari ini, Monef Talk ya. Monef Talk merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio begitu. Monef Talk secara khusus dibangun sebagai platform obrolan topik-topik hits tentang pembangunan, pengawasan, monitoring, dan evaluasinya. Nah, karena hari ini momennya adalah bulan Ramadan, maka tema-tema kita juga kita sesuaikan dengan bulan Ramadan. Nah, ini setiap biasanya Monestok ini hadirnya pada malam hari ya, pada malam Sabtu malam hari. Nah, hari ini karena bulan Ramadan kita ganti, kita geser menjadi jam 4 menjelang buka puasa gitu. Nah, ini jadi semacam kajian menjelang berbuka gitu ya, diskusi menjelang berbuka. Kali ini kita akan membahas kehidupan sederajat. Ini masih dalam satu rangkaian tema besar kita, yakni terkait dengan hak anak, hak hidup dan tumbuh kembang, pandangan dan pendapat pemerhati anak belajar dari Al-Quran. Nah, ini ya nanti kita mempunyai narasumber yakni Pak Budi Raharjo selaku senior associate dari Monef Studio. Sore ini kita juga ada Ustazah Robiah Hafizoh dari Ponpes Al Hidayah Kota Batu yang akan menjadi penanggap pada diskusi kita hari ini. Kemudian juga ada Ustadz Safwan dari Ponpes Al Hidayah juga yang akan menjadi pemantik atau moderator pada diskusi sore hari ini. Nah, oke, buat sobat Monef di rumah yang ingin menyampaikan tanggapan atau ingin bertanya secara langsung, silakan saja nanti dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan juga akan dibacakan oleh Ustadz Safwan. Oke, tanpa berpanjang kata, karena semuanya sudah hadir dan ini juga sudah jam 4 tepat. Untuk memulainya, saya persilakan kepada Ustadz Safwan. Kepada Ustadz Safwan, saya persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Mas Didin Mujahidin atas waktunya. Oke, baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Budi yang kami hormati, selamat sore Pak. Selamat sore Ustadz Safwan. Gimana di Batu, hujan apa tidak? Gerimis. Oh, gerimis. Ya. Wah, sejuk jadi enak ya. Kalau di Bogor Pak Budi, hujan? Mendung aja tadi, mendung. Hujan tapi ya gerimis tadi, sekarang mendung saja. Oke, langsung ya Mas Didin, Ustazah Robi juga selamat sore ya, dan seluruh sahabat-sahabat Monef Talk dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun hari ini kita ya dalam keadaan berpuasa, tapi sebentar lagi 1 jam ya 1 jam setengah insya Allah berbuka ya. Dan tentunya semoga kita tetap bahagia, amin ya. Oke, baik sahabat-sahabat Monef, pada hari ini kita berjumpa kembali dan tentunya dengan tema yang tak kalah seru lagi, lebih seru lagi, yakni terkait tentang kehidupan sederajat. Pada hari ini kita masih ditemani oleh Pak Budi Raharjo ya, selaku Associate of Monef Studio yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini ya. Kemudian ada Ustazah Robiatul Adawiyah selaku penanggap dari Pondok Pesantren Al Hidayah. Kemudian saya pribadi, saya sendiri sebagai moderator yang akan memantik atau memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Oke, baik Pak Budi dan seluruh sahabat-sahabat Monef Studio, sedikit kami jelaskan ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Didin, terkait judul besar dari kegiatan kajian atau diskusi kita yang rutin setiap hari Sabtu selama insya Allah 1 bulan.
ya yang diselenggarakan oleh Monop Studio tentang bagaimana memahami hak anak dengan mempelajari kandungan Al-Quran dan tafsirnya. Nah, untuk memahami hak anak yang begitu luas, maka di sini topik kita bagi menjadi 4 episode. Ya, episode pertama yaitu minggu kemarin tentang hak hidup dan tumbuh kembang, yang alhamdulillah sudah ya minggu kemarin. Kemudian topik kedua tentang kehidupan sederajat. Ya, hari ini insya Allah sebentar lagi kita akan berdiskusi bersama Pak Budi dan Ustazah Robiah. Kemudian topik ketiga, insya Allah minggu depan tentang kehidupan bebas kekerasan, dan topik terakhir tentang mewujudkan hak anak dengan mendengarkan suaranya. Baik, itu ya 4 topik yang kita bahas tentang bagaimana Baik, sahabat-sahabat Monep, langsung saja kita buka diskusi ini, diskusi ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengucapkan. Semoga diskusi kita pada hari ini berjalan lancar sebagai ibadah tentunya. Ya. Baik, Pak Budi, Pak Robiah, izinkan kami mengawali diskusi ini dengan kutipan ayat Al-Quran yang insya Allah berkaitan dengan tema kita pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Al-Hujurat 13 ya. Ya, sedikit tadi ayat ini ya, dalam ayat ini jelas sekali ya artinya ya, wahai manusia, ya inna khalaqna, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, waj'alna wa qabaila, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalianlah yang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini ya sahabat-sahabat, jelas sekali kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Memang antara laki-laki dan perempuan berbeda ya. Al-Quran pun mengakui itu. Perempuan adalah ibu dan laki-laki adalah seorang ayah. Ya. Keduanya setara dan sederajat. Laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan, begitu pula perempuan tidak lebih unggul dari laki-laki. Tapi Allah menciptakan keduanya untuk saling melengkapi satu sama lain. Laki-laki sebagai dan laki-laki sebagai pengemban tugas. Kemudian di dalam ayat ini pada awal ayat ya tadi waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, di sana Allah menciptakan kita, menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Untuk diperhatikan di sini bukan berarti Allah tidak mampu menciptakan kita menjadi satu bangsa, satu suku, satu ras, satu jenis bahkan. Bukan berarti Allah tidak mampu, tapi ini merupakan sunnatullah, merupakan takdir Allah yang memiliki tujuan mulia, yaitu lita'arafu, untuk saling mengenal. Ketika sudah saling mengenal, maka akan terjadi saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lain, seperti itu. Kemudian pada akhir ayat lebih jelas lagi bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan derajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya bukan masalah bangsa, bukan masalah suku, bukan masalah kasta, apalagi sekedar gender ya. Artinya yang paling derajat perempuan, derajat seseorang di sisi Allah adalah ditentukan dengan ketakwaannya. Perempuan bertakwa maka tinggi derajatnya di sisi Allah. Begitu pula laki-laki ketika bertakwa maka derajatnya akan tinggi di sisi Allah. Kemudian akhir ayat innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, sedikit itulah sedikit pengantar Pak Budi yang ya. Oke, langsung saja Pak Budi untuk mempersingkat waktu karena juga hari ini ya
waktu kita juga nggak terlalu lama, sekitar 1 jaman. Dan di sini langsung saja kita ya mulai diskusi dengan tema bahasan kehidupan sederajat. Untuk dimaklumi, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul Pak Budi yang kita akan diskusikan bersama. Oke, baik Pak Budi, langsung saja kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait pembahasan tentang kehidupan sederajat. Pertanyaan pertama Pak Budi di sini, bagaimana sih Al-Qur'an menjawab konsep kehidupan sederajat di dalam Islam? Itu pertanyaan yang pertama. Saya ulangi lagi, bagaimana sih Al-Qur'an menjawab konsep kehidupan sederajat di dalam Islam? Itu saya kira jelas nih Pak Budi tentang pertanyaan pertama. Baik, Ustadz Safwan, terima kasih, jelas kok, itu pertanyaannya sangat direct gitu, sangat langsung sekali. Tapi sebelum saya jawab, saya akan menyampaikan dahulu bahwa saya dan teman menulis buku tentang hak anak ini di dalam kandungan Al-Quran itu ada 5 buku gitu. Nah, salah satunya kemarin kita sudah bahas tentang hak tumbuh kembang, hak hidup dan tumbuh kembang, dan hari ini kita membahas kehidupan sederajat gitu. Nah, saya dan teman itu tidak berkemauan juga untuk menyampaikan bahwa kami ini adalah ahli tafsir. Ya, jadi menafsirkan Al-Quran ini loh, kandungannya seperti ini. Tapi justru kami belajar dari tafsir dan juga terjemahan dan studi literatur yang ada yang bisa kami peroleh. Itu. Nah, dengan cara itulah kami mencoba menuangkannya di dalam 5 buah buku tadi, dan kita berharap kita bisa sebarluaskan pandangan dan pendapat kami secara gratis, free, secara online. Jadi memang tidak dicetak, sehingga nanti kita akan sebarluaskan itu. Jadi sekali lagi, kami ini bukan mufasir, bukan penafsir Al-Quran, gitu. Tapi justru kami belajar dari tafsir-tafsir dan terjemahannya, gitu. Nah, tentang pandangan atau ajaran Al-Quran tentang kesetaraan itu sangat jelas, gitu, ya. Seperti tadi Ustadz Safwan sampaikan, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Islam mengakui itu dan ajaran Al-Quran mengakui itu. Misalnya di dalam surah Al-Imran 36 itu sedikit potongan ajarannya adalah padahal Allah lebih tahu apa yang dilahirkan dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Jadi itu kira-kira ya, jadi jelas sekali Islam mengakui ada perbedaan seperti disampaikan oleh Ustadz Safwan tadi, tetapi berbeda itu bukan berarti kemudian yang satu lebih unggul dari yang lain. Gitu. Nah, ini disampaikan di dalam kalau kami menangkapnya itu di surat Al-Fatir, jadi surah 35 ayat 11 dan surat An-Nisa surat 4 ayat 1. Jadi untuk surat Al-Fatir ini ajarannya menyatakan seperti ini. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menjadikan kamu berpasangan, laki-laki dan perempuan. Demikian juga surat An-Nisa, itu surat 4 ayat 1, ajarannya menyatakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangannya dari dirinya. Jadi lagi-lagi ada menunjukkan kesamaan derajat di situ, karena disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan itu pasangan. Tuhan menciptakan pasangan. Jadi kalau sifat pasangan itu kan saling mendukung ya, saling mendukung, saling melengkapi gitu, bukan saling
bersaing dan yang satu merasa di bawah yang lain, karena Allah tidak mengatakan bahwa diciptakan perempuan untuk membantu tetapi menjadi pasangan gitu. Jadi kami memahaminya seperti itulah gitu. Jadi ada kesamaan derajat di dalam antara laki-laki dan perempuan. Kira-kira begitu. Nah, Ustadz Rabi, gimana kira-kira apa yang kami quote ini sudah menunjukkan ke arah sanakah gitu, kesamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki? Baik Pak Budi, terkait surat An-Nisa tadi ayat 41 itu masuk tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu ayat surah An-Nisa ayat 41 itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Al-ayah. Nah, dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa setelah menggambarkan perilaku orang-orang yang sombong dan membanggakan diri itu, di mana yang dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Nah, ayat ini juga menghadapkan kenyataan terhadap orang beriman. Maka jadikanlah bahan renungan tentang bagaimanakah kelak keadaan orang kafir. Nah, pada hari itu mendatangkan banyak saksi seperti Rasul dari setiap umat, dan juga Allah mendatangkan Muhammad SAW di atas mereka, juga orang-orang sombong dan yang membanggakan diri itu. Mungkin seperti itu Pak Budi. Ya, terima kasih. Jadi terkonfirmasi lah kira-kira ya apa yang saya tangkap ini selaras dengan apa yang digambarkan oleh Ustadz Rabi ya, Ustazah Rabi. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat lagi kesetaraan ini sudah diterapkan, sudah mulai dari saat penciptaan tadi, misalnya itu kan tadi di surah Fatir ya 11 itu kan dikatakan pasangan, kemudian lebih jelas lagi di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu dikatakan telah menciptakan kamu dari diri yang satu, itu kalau di dalam terjemahannya itu dalam kurung Adam, dan Allah menciptakan pasangannya dalam kurung Hawa dari dirinya. Jadi ada kesamaan derajat bahwa diciptakan dari bahan yang sama kan. Hawa itu berasal dari Adam gitu, dari bahan yang sama. Dan kalau kita sejak kecil seringkali disuguhkan juga cerita tentang dan Adam dan Hawa yang kemudian diturunkan ke bumi karena melakukan kesalahan gitu. Nah, kami mencoba mempelajari tuntunan surah Al-Baqarah ayat 30. Jadi di situ ajarannya menyatakan, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, jadi menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Dan selanjutnya. Jadi di dalam hal ini juga di dalam penerjemahannya dari tafsir tadi dikatakan menjadikan khalifah di muka bumi orang yang akan membuat kerusakan. Jadi tidak mengatakan akan menurunkan laki-laki atau menurunkan ke bumi ini menjadikan khalifah di bumi ini perempuan gitu. Jadi jadi keduanya laki dan perempuan. Jadi tidak ada bedanya di situ. Jadi kami memahaminya. Jadi kalau keduanya diturunkan ke bumi, Adam itu adalah laki-laki, khalifah laki-laki pertama di muka bumi, dan Hawa itu khalifah perempuan pertama di muka bumi.
di muka bumi. Ya. Jadi kesetaraannya di situ. Jadi jelas sekali dari beberapa ayat tersebut apa kesamaan derajat ya. Nanti kita bicara tentang kesetaraannya. Begitu apa Ustadz Safwan kira-kira kalau menjawab tadi pertanyaan awal tadi. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Budi atas jawaban yang begitu yang mencerahkan. Jadi jelas sekali ya Al-Quran, baik agama Islam, Al-Quran memiliki konsep sederajatan, konsep hidup sederajat. Ya. Masalah ukhrawi saja, masalah duniawi juga begitu ya. Bahkan sangat tidak baik ketika seseorang merasa dirinya lebih tinggi, kemudian merendahkan orang lain seperti itu ya, Pak Budi. Iya betul betul. Kami juga mengutip ini apa Ustadz Safwan, kami juga belajar dari makna surat At-Taubah surah ke-9 ayat ke-71. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat dan lain sebagainya. Jadi ini akan kembali tadi apa di awal Ustadz Safwan mengatakan bahwa Allah itu memberikan apa pahala lah gitu kepada apa manusia, semua manusia sesuai dengan ketakwaannya, bukan karena dia perempuan dan laki-laki gitu. Nah, ini juga ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi di dalam sosial masyarakat itu memang laki-laki menolong perempuan, perempuan menolong apa laki-laki. Itu suatu fenomena yang wajar menurut ajaran ini ya. Kami pahami ada suatu kewajaran gitu. Bahwa kalau ini adalah tuntunan sebenarnya harus dilakukan gitu. Jadi tidak hanya sekedar kemudian karena saya perempuan atau karena kamu perempuan kamu di bawah saya, kamu nggak boleh menolong saya, tapi kamu harusnya menerima pertolongan gitu. Tidak itu. Jadi kesederajatannya di sana kalau menurut saya. Ya, jelas sekali Pak Budi. Oke, baik Pak Budi. Untuk pertanyaan pertama sudah ya. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yeah. Pertanyaan kedua, bagaimana pembagian peran, hak dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, Pak Budi? Orang anak laki-laki seperti apa, kemudian perempuan seperti apa? Seperti itu, Pak Budi. Pertanyaan nomor 2. Ya. Monggo, Pak Budi. Ya, terima kasih Ustadz Safwan. Jadi yang kami pahami juga begini. Sementara ini kami belum memperoleh misalnya tuntunan-tuntunan yang secara langsung mengatakan kalau laki berbuat ini, kalau perempuan berbuat ini, kalau anak laki-laki berbuat ini, anak perempuan berbuat ini, gitu. Nah itulah kemudian konsep gendernya keluar kan ya. Kemudian di masyarakat itu ditentukan kalau perempuan lebih banyak masak, kalau laki-laki bukan masak gitu, tapi misalnya berkebun dan lain sebagainya ya. Tidak mengatakan laki harus begini, perempuan harus begini, tapi ada kewajiban yang sama. Nah, lagi-lagi ada kesamaan derajat itu. Nah, ada 3 kewajiban yang dibebankan kepada manusia. Jadi laki-laki dan perempuan. Kewajibannya kepada Allah, kepada orang tua, dan kepada sesama manusia. Jadi itu yang ditetapkan oleh Allah, ada 3. Nah, untuk saya kira banyak sekali ayatnya ini. Nah, kami mengutip ini ada surat Ad-Dzariyat, itu surah ke-51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, jadi jelas gitu ya, kewajibannya laki-laki perempuan, juga anak-anak laki-laki dan anak perempuan di dalam keluarga juga seperti itu gitu, tidak ada bedanya gitu. Jadi dia bertakwa dan kemudian menyembah hanya kepada Allah.
Nah, yang kedua kami mempelajari makna dari surat Al-Isra ayat 23. Jadi surat 17 ayat 23 yang mengatakan begini. Yang tuntunannya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi kembali lagi ya menekankan kepada surat sebelumnya Az-Zariyat tadi, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi jelas perintahnya berbuat baik kepada ibu bapak. Jadi seperti simpulan kami tadi di awal, itu pertama kepada kewajiban kepada Allah, kepada orang tua. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, yang ketiga adalah kami kemudian kepada sesama manusia, ya. Nah, ini kami coba mengutip surah, ada surah, bisa Ustazah Rabi bisa dibantu, ada surah yang kami kutip. Itu Pak, itu masih juga di surat Al-Baqarah ayat 228. 28, iya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Al-ayah. Nah, jadi dalam tafsir Al-Misbah juga kami selaraskan tadi, kombinasikan dengan tafsir Ibnu Katsir, sama-sama berkaitan, yaitu wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali wuru atau masa sucinya. Nah, tidak boleh mereka itu menyembunyikan apa yang ada di rahim mereka yang diciptakan oleh Allah SWT. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suaminya lebih berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka, yaitu para suami itu menghendaki islah atau uzlah kesendirian, menyendiri. Nah, dan para wanita mempunyai hak juga yang seimbang dengan kewajibannya yang menuntut cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Akan tetapi, para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah juga, yang Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ini, Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang diceraikan dan telah dicampuri, sedangkan mereka mempunyai masa kuru itu atau masa suci itu. Nah, sehingga di ayat ini, di surah Al-Baqarah ayat 208 ini kan dijelaskan sampai salah tata kuru atau 3 kali suci. Hendaklah mereka menunggu selama 3 kali itu, Bapak. Yakni salah seorang dari mereka yang dicerai oleh suaminya melakukan iddahnya selama 3 kali kuru itu, selama 3 kali suci. Kemudian menikah jika menghendaki, kalau mau menikah boleh sesudah 3 kuru itu, 3 suci itu. Kalau tidak apa-apa juga. Nah, asalkan untuk penjedanya itu 3 kali kuru ini, 3 kali masa suci. Jadi para imam yang 4, yaitu mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, mengecualikan keumuman makna ayat ini, yaitu berkenaan dengan budak wanita apabila diceraikan. Seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustazah Rabi. Kira-kira itu yang kami pelajari dari kandungan Al-Quran, Ustadz Safwan. Jadi mengenai peran dan kewajiban seorang anak laki-laki maupun perempuan. Jadi memang kami tidak melihat pembedaan tadi gitu. Tugasnya adalah sama, 3 tugas tadi, kepada Allah, kemudian orang tua, dan juga kepada sesama. Itu yang kami terlewat tadi
tentang ayat yang kami pelajarinya. Pak, ya berarti ya tidak ada perbedaan di dalam Islam, baik itu anak laki-laki, perempuan, memiliki peran ya, tanggung jawab yang sama. Yang pertama dan paling utama yaitu beribadah kepada Allah sebagaimana yang dikutip tadi. Inna wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, seperti ya Pak Budi. Kemudian betul. Setelah itu maka kita ya berbakti kepada kedua orang tua, kemudian ke sesama manusia orang-orang lain seperti itu. Itu ya, artinya laki-laki perempuan sama semua di dalam masalah ibadah, masalah berbakti kedua orang tua, kemudian masalah berbakti kepada sesama manusia. Terkait masalah peran di dalam rumah tangga mungkin boleh beda ya Pak Budi. Misalkan anak perempuan kadang seorang ibu yang menugaskan kamu kerja di dapur bantu-bantu ibu. Anak laki-laki berperan di sawah bantu ayah, seperti itu ya Bu. Ya Pak, tapi tetap dalam konteks berbakti kepada kedua orang tua itu tetap wajib baik laki-laki maupun perempuan. Seperti itu Pak Budi nggih. Betul. Jadi memang itulah kemudian timbul konsep gender ya, karena setiap kelompok masyarakat itu menetapkan laki-laki dan perempuan itu kemudian berbeda-beda kan. Misalnya kalau ada negara yang perempuan itu bekerja gitu kan, ada juga di sebagian suku kita ya di Indonesia. Tapi ada sebagian lagi kemudian bahwa laki-laki itu bekerja gitu. Jadi memang berbeda. Nah, itulah konsep gender. Tapi Islam kalau kami memahaminya tidak membedakan seperti itu. Jadi siapapun boleh sesuai dengan kemampuannya kan, seperti tadi Ustadz Safwan sampaikan ya, gitu, bahwa hak dan kewajibannya sama sesuai dengan sepatutnya seperti itu. Bahkan Pak Budi, yang lebih lucu lagi kalau nggak salah di masalah sinetron Dunia Terbalik gitu pernah itu, ketika yang kerja itu perempuan, terus yang laki-laki di dapur. Ya. Oke, baik itu ya. Saya kira cukup untuk kita bahas yang pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga terkait kebebasan. Ya, pertanyaan ketiga terkait kebebasan perempuan dalam berkarir atau masalah kehidupan rumah tangga. Bagaimana peran perempuan dan laki-laki sebagai mitra sederajat? Seperti yang ada di bukunya Pak Budi, laki-laki dan perempuan memang berbeda ya. Laki-laki adalah ayah, kemudian ibu adalah ibu, ya, perempuan adalah ibu. Mereka tidak lebih unggul dari yang satu dari yang lain, ya, tapi mereka ada untuk saling melengkapi ya, seperti itu. Bahkan sedikit ada sebuah masalah, manusia akan sejahtera dan sempurna ketika mereka berbeda. Kemudian manusia akan binasa ketika mereka sama. Kira-kira seperti itulah makalahnya. Oke, langsung saja Pak Budi. Ya, ketiga. Ya sebenarnya saya sudah sampaikan tadi bahwa peran-peran tadi tidak berbeda gitu antara laki-laki dan perempuan ya. Nah, kalau di dalam rumah tangga memang kalau kita mau melihat melihat perbedaannya adalah misalnya kami belajar di surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki dalam kurung suami, jadi jelas di situ bahwa seorang suami itu pelindung bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi jelas sekali kalau di dalam rumah tangga ya. Tadi kan kalau kita berbicara samaan derajat, kesetaraan dan lain sebagainya di luar konteks masyarakat ya, tatanan sosial masyarakat gitu. Tapi kalau di rumah tangga Allah itu sudah menetapkan bahwa laki-laki itu adalah memberikan nafkah dan hartanya kepada keluarganya, juga kepada suaminya. Jadi seperti tadi Ustadz Safwan di awal menyampaikan bahwa seorang perempuan dia sebagai istri
itu adalah pemegang hak. Dia mempunyai hak gitu, tapi dia tidak mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Bukan berarti tidak boleh mencari nafkah. Jadi kalau tadi dikatakan boleh nggak punya aktivitas dan lain sebagainya ya, gitu. Al-Quran tidak melarangnya, tapi sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Gitu. Nah, kemudian dikatakan juga ini nanti yang yang seringkali menurut pandangan kami adalah digunakan sebagai ayat yang mendiskreditkan perempuan. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka. Gitu. Nah, dilebihkan sebagian mereka itu kami memahami dilebihkan tanggung jawab kan, salah satunya kalau dikatakan boleh haknya itu dilebihkan juga, tetapi tanggung jawabnya juga lebih tinggi daripada perempuan. Seperti tadi kan Ustazah Rabi juga mengatakan bahwa laki-laki suami lebih berhak untuk kembali jika terjadi perceraian, kan begitu ya Ustazah Rabi, kan gitu. Nah, jadi memang dia diberi kelebihan hak, tapi juga diberi kelebihan, jangan lupa kelebihan kewajibannya, dan salah satu adalah kewajiban daripada untuk memberi nafkah tadi, gitu. Jadi intinya juga seperti ini. Kalau laki-laki itu tidak memberikan nafkah, dia berdosa. Tetapi kalau perempuan itu tidak memberikan nafkah kepada keluarga, itu tidak berdosa. Tapi justru kalau dia memberikan nafkah sebagian yang dia miliki untuk keluarga dan juga untuk membantu suami, itu memperoleh pahala. Kalau saya menangkapnya begitu. Kalau dihitam putihkan apa kewajiban laki-laki dan apa kewajiban suami dan apa kewajiban seorang istri, gitu. Jadi suami adalah duty bearer, bertanggung jawab terhadap keluarga untuk nafkah dan lain sebagainya. Kemudian istri itu adalah pemegang hak. Gitu kira-kira Ustadz Safwan. Ada yang mau ditambahkan Ustazah Rabi? Sedikit, Pak. Silakan. Tambah sedikit terkait tadi surah An-Nisa itu kesetaraan antara karir seorang perempuan atau laki-laki juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 32. Di ayat 32 yang ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba' lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasab. Al-ayah. Nah, itu sudah jelas menjelaskan tentang hak perempuan seperti ini dan juga hak laki-laki seperti itu. Nah, pada ayat ini juga Allah melarang orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin merasa iri hati terhadap orang-orang yang lebih banyak memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa, satu sama lain tidak sama. Tetapi terjalin hubungan yang rapi. Manusia tidak sama jenis kemampuannya ini berbeda-beda antara si A dengan antara si B, antara laki-laki dengan perempuan. Nah, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan, kelebihan dan kekurangan. Bukan saja antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga antara sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Nah, jadi tidak semua angan-angan itu dilarang, tidak semua cita-cita kita dilarang. Jangankan seperti di desa saya juga, di sana itu mengatakan bahwa ngapain anak perempuan sekolah tinggi-tinggi, ngapain cewek kuliah pendidikannya tinggi-tinggi kayak gini, ujung-ujungnya di dapur, seperti itu, Pak. Nah, jadi tidak semua angan-angan kita itu dilarang. Kita juga mempunyai hak, karena ada yang dapat mendorong terciptanya kreasi-kreasi baru kita. Nah, ayat ini juga mengajarkan kita kepada realistis. Ada angan-angan yang boleh jadi dapat dicapai dan juga yang jelas mustahil atau menjauh. Bukan pula. Inilah yang dilarangnya.
Kan tidak Iya, iya, tidak iya. mungkin jebol ini merindukan bulan seperti itu, Pak. Iya, 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 Ustadz Rabi, betul sekali gitu. Ya, apa saya juga pernah terpikirkan juga, misalnya ada fenomena atau kejadian di apa yang kita alami sekarang ini, eh, bisa juga tidak di Indonesia tetapi di negara lain gitu, misalnya kan ada yang sementara karena langkanya dokter perempuan, dok, sehingga perempuan hamil atau perempuan sakit gitu itu harus diperiksa oleh dokter laki-laki. Tapi peraturan ataupun kebiasaan menurut di negara tersebut tidak diperbolehkan laki-laki menyentuh aurat daripada perempuan. Nah, sehingga pemeriksaan itu kan dilakukan melalui tabir gitu ya, misalnya coba diperiksa nadinya, kira-kira denyut, tapi dokternya tidak melakukan gitu. Jadi keakuratannya kan bisa dipertanyakan. Nah, kami juga memahami sebenarnya itulah mengapa Al-Quran ajaran Al-Quran itu tidak membatasi perempuan atau laki-laki untuk meraih mimpinya tadi, karena memang menjadi seorang perempuan yang dengan ilmu pengetahuan yang tinggi itu untuk kemaslahatan manusia, juga terutama untuk kemaslahatan perempuan itu sendiri begitu. Sehingga kalau banyak dokter-dokter ahli kandungan, dokter-dokter penyakit dalam ya dari perempuan, kan perempuan dengan bebas diperiksa kan ya gitu. Nah, sementara ini kan karena masih banyak dokter laki-laki, apalagi di negara yang saya maksud tadi itu sehingga tidak efektif gitu pemeriksaannya terhadap perempuan. Dan ini kan menurut saya merugikan perempuan itu sendiri gitu. Jadi kalau dari perspektif anak itu juga seharusnya dari sejak kecil itulah kemudian pendidikan untuk anak juga harus diberikan, bukan karena dia perempuan seperti tadi Ustazah Rabi ya gitu, di desanya itu masih menomorduakan perempuan dibandingkan laki-laki gitu. Jadi itu yang harus nah, itulah kemudian menurut saya timbullah konsep-konsep gender itu gitu, yang kemudian mengatakan bahwa ajaran Islam ini mendiskreditkan perempuan dibandingkan laki-laki gitu. Padahal ajarannya tidak begitu, tetapi manusia itu sendiri yang mendiskreditkan sesamanya. Gitu Ustaz Safwan. Oke, Pak Budi, terima kasih Pak Budi, Ustazah Robi atas jawaban dan tanggapannya terkait dengan pertanyaan ketiga. Berarti sudah jelas sekali bahwa untuk saat-saat ini, masa-masa ini ya, sudah nggak ada, jangan sampai kita sering mendengarkan dulu, zaman dulu iya, kita sering mendengar tadi, perempuan tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, karena dia adalah perempuan, ya, itu tadi. Berarti sebisa mungkin kita semua mensuarakan ini, memberi pemahaman kepada orang tua tentunya terkait pendidikan seorang anak yang merupakan kewajiban ya, dan merupakan hak bagi seorang anak. Artinya tidak ada alasan buat perempuan untuk sekolah hanya sekedar sekolah. Artinya tidak ada alasan untuk perempuan, bagi seorang anak perempuan tidak bisa mencapai suatu cita-cita dan angan-angannya gitu ya Pak Budi. Tidak perbedaan antara dan perempuan di dalam masalah karir. Oke, baik Pak Budi, di sini ada pertanyaan dari Hanan Babarito ya. Pertanyaannya seperti ini Pak Budi. Mana lebih mulia, laki-laki atau perempuan? Ya, itu pertanyaan dari Mas Hanan Babarito ya. Bisa langsung ditanggapi Pak Budi. Terima kasih Ustaz Safwan, dan terima kasih juga Mas Hanan ini sudah menanyakan. Sebenarnya kami sudah sampaikan tadi bahwa tidak ada kemuliaan itu karena jenis kelamin gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa perempuan lebih mulia dari laki-laki atau laki-laki lebih mulia dari perempuan, itu ajaran Al-Quran tidak mengatakan gitu. Nah, Allah itu mengatakan bahwa yang lebih di mata Allah, yang lebih baik di mata Allah itu adalah mereka yang bertakwa.
Jadi laki-laki dan perempuan yang bertakwa itu lebih baik gitu. Jadi bukan karena dia perempuan dia dipandang lebih baik oleh Allah dan juga karena dia laki-laki, bukan itu. Tetapi lebih kepada ketakwaan dia. Ketakwaan yang dia itu kan kalau diterjemahkan banyak sekali gitu, mereka orang yang menyembah Tuhan, percaya kepada nabi, kitab, dan kemudian hari kiamat dan lain sebagainya, qada qadar gitu. Nah kalau itu dijalankan laki-laki perempuan itu Allah akan senang. Jadi tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki dalam kemuliaannya. Gitu nggak kira-kira? Ya. Ya, Sedikit Pak. Ya, mangga. Kalau kita lihat dari segi Al-Qur'annya Pak, mungkin saya belum menemukan juga, tapi kan sudah jelas-jelas ya. Kalau menurut saya Pak, perempuan ini kan saking dimuliakan oleh Allah juga, sampai-sampai dijelaskan, sampai-sampai ada namanya surah An-Nisa. Nah, di Asmaul Husna juga yang Ar-Rahim itu. Tidak ada bagian tubuh laki-laki, tidak ada anggota tubuh laki-laki yang terdapat di dalam Al-Quran atau di Asmaul Husna itu. Nah, baik itu dari ujung kaki maupun ujung rambutnya. Tidak ada yang mengatakan. Akan tetapi, pernah saya baca artikel kurang lebihnya seperti ini Pak. Seorang perempuan mempunyai bagian tubuh yang diambil dari Asmaul Husna. Ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna itu, yaitu Ar-Rahim. Rahim tempat janin itu. Jadi kalau kita berpatokan dengan ini, maaf ya perempuan juga. Ya, menurut saya bisa saja itu Ustazah Rabi, terima kasih pencerahannya. Hanya itu kan tafsir kita ya, gitu. Tapi kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang menjelaskan laki-laki dan perempuan, tanggung jawabnya, tugas dan lain sebagainya, itu tidak ada bedanya sih sebenarnya. Bahkan tadi juga Ustazah Rabi kan mengutip ada ayat bahwa Tuhan itu melihat ketakwaan dibanding jenis kelaminnya gitu. Amin. Jadi itu jelas sekali gitu ya ininya. Ya kan kalau hadis bahkan juga bahkan hadis juga kan banyak juga mengatakan kan surga itu di telapak kaki ibu dan lain sebagainya. Jadi kemuliaan seorang perempuan itu memang diangkat gitu. Nah, kami menulis buku ini misalnya banyak mempelajari Al-Quran ini kan juga menceritakan ini ya sejarah kehidupan manusia sebelum Islam diturunkan ya, Al-Quran diturunkan. Nah itu kan kalau kita anggap zaman jahiliyah itu kan perempuan itu kan di nomor 2 kan. Bahkan ada ayat kan yang menyampaikan bahwa anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, dibunuh karena orang tuanya malu, karena orang tuanya takut miskin dan lain sebagainya. Jadi anak perempuan itu dianggap aib lah gitu. Nah, Islam diturunkan itu kalau kami memahaminya adalah untuk meningkatkan derajat perempuan, bukan menurunkan derajat perempuan, gitu. Misalnya, contohnya adalah kalau kami juga sampaikan di dalam buku itu adalah contohnya adalah perempuan sebagai saksi. Dia dahulunya tidak dianggap siapa-siapa, tidak boleh menjadi saksi. Keluar rumah juga tidak boleh, gitu kan? Urusannya pokoknya di dalam rumah, gitu. Nah, ayat itu mengatakan bahwa wanita bisa menjadi saksi, walaupun kemudian disebutkan harus 2 orang untuk menggantikan 1 orang laki-laki. Nah inilah yang kemudian yang dijadikan alasan kenapa kok nilai perempuan itu setengah dari laki-laki, salah satunya ya gitu seringkali kan. Nah kalau melihat sejarahnya
menampilkan dua perempuan itu kan lebih mahal daripada menampilkan satu orang laki-laki, karena harus dua orang. Itu secara ekonomi ya. Nah, saya melihatnya ini adalah memuliakan perempuan agar dia tidak terlibat di dalam kasus-kasus pertentangan, konflik antar manusia. Itu. Tapi Tuhan kan tidak, atau ajaran Al-Quran tidak mengatakan kamu tidak boleh. Tapi kalau kami memahami adalah disusahkan. Gitu. Bukan disusahkan lah ya. Ya, diberikan persyaratan-persyaratan agar perempuan ini tidak terlibat di dalam konflik-konflik langsung terhadap antar manusia. Itu salah satunya. Kemudian juga akikah. Akikah kan juga sama. Sebelumnya tidak ada akikah untuk perempuan karena perempuan itu tidak dianggap gitu. Nah, kemudian Tuhan memberi ajaran kepada Nabi untuk memberikan akikah dan melaksanakan akikah bagi kelahiran anak perempuan. Nah, akikah itu berapa kurbannya? 1 hewan kurban. Kalau 2 untuk laki-laki. Nah, kemudian orang hanya melihat bahwa itu kan perempuan setengah daripada laki-laki begitu. Nah, kalau kami melihatnya dari sudut lain adalah pada saat itu di mana masa Islam baru mulai, begitu masyarakatnya masih ragu dan lain sebagainya untuk menghargai perempuan, begitu anak perempuan lahir, secara ekonomi dia kan harus akikah cuma 1, kalau laki-laki dia 2, jadi ada didorong kemudahan-kemudahan untuk memuliakan perempuan. Kalau akikah itu kan salah satu konsepnya adalah menyiarkan bahwa ada anak lahir baru, anak saya perempuan, disiarkan secara tidak malu-malu begitu, dan kemudian menyembelih hewan kurban, dan hewan kurban itu dagingnya diberikan kepada fakir miskin gitu. Nah, jadi memberikan manfaat bagi orang lain juga gitu, bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Jadi kami pahaminya seperti itu kalau kita lihat zaman jahiliyah dan kemudian zaman setelah Islam gitu. Jadi tidak ada maksud ayat-ayat ajaran Al-Quran itu untuk merendahkan perempuan, tetapi justru memuliakannya. Hanya kita seringkali melihat dari sudut pandang yang berbeda saja. Begitu Sofwan dan Ustazah Rabi. Nggih, Pak Budi, nggih. Oke, baik Pak Budi. Kayaknya saya nggak usah menanggapi langsung saja. Ini ada pertanyaan dari Nasruddin Kendri Azhar. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, coba utarakan secara detail hal-hal dan tanggung jawab seorang di dalam kitab Anwarul Masalik. Tapi ini maksudnya ada beberapa pertanyaan juga di atas yang diutarakan oleh Mas Nasruddin Kendri Azhar tentang tanggung jawab seorang laki-laki yang menurut atau yang tercantum di dalam kitab Anwarul Masalik. Nah, tapi mungkin kita lebih bahas saja dalam perspektif Al-Quran atau perspektif Islam secara umum saja, Pak. Karena memang kitab ini adalah salah satu kitab tentang kitab fikih, ya, membahas juga tentang di sana ibadah, kemudian toharoh, ibadah, kemudian tentang muamalat, dan ada juga tentang bab nikah. Nah, mungkin hari ini membaca mempelajari tentang itu, tentang bab nikah di dalam jawab secara aja, Pak, menurut perspektif Al-Quran secara umum saja. Hak adalah kewajiban, ya, kewajiban laki-laki. Seperti itu, Pak. Kami jawab laki-laki. Ya, saya tidak memberikan berdasarkan buku tadi ya, karena memang kami tidak mempelajarinya secara detail. Tapi kembali lagi kami ingatkan bahwa Al-Quran itu tidak membedakan jenis kelamin.
untuk dalam hal menetapkan apa peran, kewajiban dan tanggung jawabnya. Gitu. Jadi semuanya sama seperti tadi saya katakan ya sebelumnya tadi ada 3 kan ya, kewajiban kepada kepada Allah, kepada orang tua dan kepada sesama gitu. Dan itu ayatnya jelas sekali gitu ininya tuntunannya. Dan untuk buku yang disampaikan itu kami tidak berani menyampaikan karena kami memang tidak punya pengetahuan, Ustaz Safwan gitu. Tapi dari Al-Quran itulah gitu ya, kewajiban-kewajiban yang sangat jelas. Paling tidak kami menangkapnya ada 3 itu tadi. Bisa saja sih banyak ya turunannya gitu, tapi 3 tadi, kepada Allah, kepada orang tua dan kepada sesama gitu. Oke, terima kasih Pak Budi jawabannya. Sedikit saya menanggapi dari Mas Nasri Mas tentang kewajiban ya seorang laki-laki. Tentunya mungkin ini mengarah kepada kewajiban seorang laki-laki kepada keluarganya, istrinya maupun anak-anaknya, begitu Pak. Menurut dalam kitab. Tapi sedikit saya Pak, nggak apa-apa ya. Ya silakan. Yang pernah orang laki-laki itu terkait tentang ceritanya Khalifah Umar ya. Ketika seorang ayah mengadukan tentang anaknya yang durhaka kepada seorang ayah, mengadukan kepada Khalifah Umar, berkata, "Wahai Khalifah, aku mengadukan anakku yang durhaka kepadaku, dia tidak mau nurut dan manut kepada aku. Dia telah durhaka." Kemudian si Khalifah bertanya kembali, "Wahai seorang ayah, apakah kamu sudah memberikan hak-hak untuk anakmu? Apakah kamu sudah menunaikan kewajiban-kewajiban untuk anakmu, keluargamu? Apakah kewajiban itu?" Lalu dibeberkan, dikasih tahu bahwa kewajiban pertama, kamu harus memberikan anakmu seorang ibu yang baik, ya tentunya yang soleh dan ya solehah ya, tentu yang baik. Kemudian yang kedua, kamu harus memberikan nama yang baik untuk putramu atau putrimu. Jangan sembarangan ngasih nama. Ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, kamu harus mengajarkan Al-Quran kepada anakmu. Mengajarkan Al-Quran ini ya bermakna secara umum, bukan hanya Al-Quran saja, tapi ilmu secara umum ya. Nah, ketika seorang laki-laki itu mengaku, "Oh, saya tidak pernah melakukan itu. Saya memberikan ibu yang tidak baik, saya memberikan nama yang kurang baik, saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran." Maka seketika itu Khalifah Umar mengatakan, "Kamu durhaka sebelum anakmu durhaka kepadamu." Seperti itu. Itu mungkin ya. Atau mungkin kalau masalah hak-hak kewajiban atau kewajiban suami, mungkin ya tentang bagaimana suami harus memenuhi nafkah istri, seperti itu ya Pak. Seperti yang Pak Budi sampaikan dari tadi. Ya. Memang diberikan dari perempuan, tapi memiliki tanggung jawab yang begitu besar ya. Ya, tidak serta-merta dilebihkan kemudian tidak memiliki tanggung jawab yang begitu besar terhadap keluarganya. Bahkan di dalam beberapa ayat kan ada "Aku anfusakum wa ahlikum naro", seperti itu ya. Jagalah keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu luar biasa sekali tanggung jawab yang tidak main-main bagi seorang laki-laki sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Mungkin sedikit itu dari saya, Pak Budi. Iya, betul. Dari Ustazah Robi. Kalau dari saya, Pak, ya ayatnya sudah tadi dijelaskan sama Ustaz Safwan. Kalau tanggung jawab seorang laki-laki itu ya bagaimana seorang laki-laki mampu membimbing keluarganya, mampu membimbing istrinya, anak-anaknya, baik itu dari segi keselamatan, mengingatkan kebaikan, menasehatinya, mendidik, membimbing, merawat, dan juga berkomunikasi dengan sesama. Itu gitu Pak. Ya betul Ustazah. Saya jadi teringat minggu lalu kita juga cerita tentang bahwa keluarga itu menjadi tempat terbaik untuk tumbuh kembang anak. Salah satunya yang kami quote ajarannya adalah di surat At-Tahrim. Ini tadi disebutkan juga disampaikan oleh Ustadz Safwan kan di sini
surah At-Tamrin ayat 6. Jadi ajarannya itu menyatakan seperti ini, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah. Gitu. Jadi di sini lagi-lagi jelas gitu, tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Kan dikatakan di sini ada, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi kan laki-laki juga harus memelihara keluarga, perempuan juga harus memelihara keluarga, suami memelihara keluarga, istri juga harus memelihara keluarga. Mungkin caranya berbeda-beda. Misalnya kalau ada istri mengajari anaknya karena dia tidak mencari nafkah di luar. Kalau suami dia memberikan nafkah sehingga anaknya, istrinya bisa mengikuti sekolah-sekolah keagamaan dan lain sebagainya. Jadi perannya berbeda kalau di dalam keluarga, kalau kami menangkapnya itu. Dan pembeda tadi disebutkan di dalam ayat tadi yang pertama kali kan ya, kita sampaikan bahwa laki-laki itu dilebihkan karena dia memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu. Jadi kalau dibedakan seperti itu. Oke, Pak, ya. Waktu juga tinggal sebentar lagi. Ya, tapi ini di sini ada pertanyaan lagi sedikit ya, Pak Budi. Ya, mangga. Tapi sebelum itu kepada Mas Nasruddin Gendri Azhar, mohon maaf ya kami tidak bisa secara spesifik menjawab menurut kitab Anwarul Masalik ya, tapi insya Allah itu sudah bisalah mewakili jawaban dari pertanyaan Mas Nasruddin tadi. Ini pertanyaan dari Hips ya Pak ya. Ya. Poligami menjadi solusi untuk mengangkat martabat perempuan. Ya, ini masalah tentang poligami. Apakah poligami itu mengangkat martabat perempuan? Ya, sebenarnya bukan perempuan itu sudah bukan berarti perempuan tidak bermartabat kemudian diangkat, bukan berarti martabat perempuan lebih rendah dari laki-laki kemudian diangkat sebenarnya Pak. Tapi monggo Pak Budi mungkin lebih jelas lagi dijawab oleh Pak Budi. Apakah saya ini bukan pakar juga pernikahan atau perkawinan, juga saya sebenarnya tidak layak menjawab ini. Tapi saya ingin mengingatkan saja juga sama-sama belajar. Ada waktu itu dalam bulan Ramadan juga itu Bapak Quraisy Shihab yang kita hormati itu menyampaikan begini kepada hadirin. Sama dengan pertanyaannya ini, apakah poligami itu diperbolehkan di Islam gitu di ajarannya. Jadi ditanyakan begini, ada yang pernah naik pesawat kah gitu? Katanya, oh ya pernah gitu. Apa pernah lihatkah ada pintu darurat di sini? Oh ya, setiap pesawat pasti ada pintu daruratnya. Dan kemudian ditanya lagi oleh Ustadz Quraisy Shihab ini, dipakai untuk keluar masuk? Tidak gitu. Jadi tetap yang digunakan adalah pintu utama gitu, dan itu pintu darurat tadi tidak digunakan gitu. Nah, menurut pandangan Bapak Quraisy Shihab ini, itu diadakan, disampaikan, disajikan di dalam Al-Quran sebagai pintu untuk membuka saat darurat, ya kan? Itu juga digunakan kan, kalau darurat barulah dia dibuka gitu. Jadi kedaruratan itulah yang sebenarnya harus dilihat gitu. Apakah memang darurat sekali sehingga harus melakukan poligami? Tetapi kalau tidak, kan harus satu saja. Karena kan saya lupa surat berapa, ayat berapa, tapi kan disampaikan nikahilah 1, 2, 3, dan 4, tapi nikahilah 1 kalau Anda tidak bisa berbuat adil, kan gitu. Nah, kalau menjawab ini sebenarnya ya mengangkat martabat boleh-boleh saja ya gitu.
sepanjang kemudian si laki-laki tadi, suami tadi berbuat adil kepada istri-istrinya gitu. Kalau dia dijadikan istri kemudian tidak diperlakukan adil, kan tidak mengangkat martabat juga. Kalau dia menjadikan istri baru itu tadi istri yang kedua atau ketiga atau yang keempat, tapi kemudian mengabaikan istri yang lain, kan tidak menempatkan martabat perempuan juga gitu. Jadi Tuhan itu ajaran Al-Qur'an itu sudah menyatakan bahwa satu saja gitu. Karena kamu harus berbuat adil. Dan di ayat lain kan juga dikatakan bahwa manusia itu tidak mampu berbuat adil begitu. Jadi kalau menurut saya itu ininya. Jadi lagi-lagi kan ajaran Al-Qur'an ini memberikan kebebasan ya kepada mereka untuk menafsirkan dan menjalankannya, bahwa itu salah atau betul hanya Allah yang tahu. Gitu. Gitu Ustaz Sahwan. Ya, makasih Pak Budi atas jawabannya tadi yang dipaparkan Pak Budi. Biasa. Ini Pak Budi tersisa satu pertanyaan lagi sebenarnya. Ya, tapi insya Allah masih jawab. Ya. Ya, pertanyaan terakhir Pak Budi yaitu terkait permasalahan tuntutan kesetaraan gender yang telah terjadi ya, pernah ya itu. Mungkin sekarang juga masih terkait tentang permasalahan tuntutan kesetaraan gender seperti dalam masalah pembagian harta waris. Bagaimana Islam mengatur pembagian harta waris untuk anak laki-laki dan perempuan yang laki-laki itu bagaimana Pak Budi tentang itu? Ya. Jadi sebenarnya kalau kami mempelajarinya, memahaminya gini. Di surat An-Nisa 4:11, kemudian juga ada surat An-Nisa 4:12 ya Ustazah Arabia. Kemudian surat An-Nisa 176 itu kan yang mengatur pembagian waris ya gitu. Tapi di surat An-Nisa itu ada ajaran yang mengatakan seperti ini. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Gitu. Jadi Allah itu sudah mengatakan kira-kira kasarnya gini, kamu mana tahu gitu hatinya orang tuamu maupun anak-anak kamu gitu. Kalau dibagi itu secara rata gitu. Nah, Allah oleh karena itu sudah mengaturnya sedemikian rupa gitu. Nah, kan yang sering diangkat itu lebih kepada anak perempuan itu memperoleh setengah daripada anak laki-laki. Nah, pada kenyataannya pembagian itu surat An-Nisa 4:11, kemudian 4:12 dan juga 4:176 itu tidak seperti itu. Ada kalanya perempuan memperoleh lebih banyak daripada laki-laki. Gitu ininya. Jadi hanya memang yang sering kali dilihat itulah tadi. Jadi seperti tadi akikah perempuan 1 laki-laki 2. Kalau menjadi saksi perempuan harus 2 laki-laki 1. Ini juga gitu, harta waris juga anak perempuan memperoleh setengah dari laki-laki begitu. Itu yang dilihat. Tetapi ajaran-ajaran lain itu yang menyatakan kesetaraan itu tidak seperti terlewatkan gitu ininya. Jadi saya mengutip juga dari seorang ahli bukan seorang ahli ya, artinya dia mengkaji tentang surat An-Nisa 11, 12, 176 itu. Nah, di sini dikatakan bahwa ada yang perempuan memperoleh lebih dari laki-laki.
Misalnya salah satu contohnya, seorang wanita wafat dan meninggalkan seorang putri dan seorang suami. Anak perempuan mendapatkan setengah dari harta ibunya, sementara suaminya mendapatkan seperempat. Jadi kalau kita melihat laki-laki perempuan jenis kelamin, anaknya lebih besar daripada suaminya. Gitu. Jadi itu tidak terlewatkan begitu dari pemahaman kebanyakan kita, tapi kita hanya ingatnya itu adalah anak perempuan setengah laki-laki, anak perempuan setengah laki-laki. Tetapi di satu sisi lain kan pembagiannya juga menyatakan ada kalanya seorang perempuan itu memperoleh lebih dari laki-laki gitu. Bahkan ada contoh lagi yang sama, misalnya gini. Seorang pria dan wanita wafat dan meninggalkan orang tua dan keturunan, tetapi memiliki saudara tiri laki-laki dan perempuan dari ibu. Masing-masing mendapat 1/6 dari harta warisan. Jika ada lebih dari 2, maka semuanya mendapat bagian yang sama dalam 1/3 dari harta warisan. Gitu. Jadi keduanya dalam hari ini orang tua ya, ibu dan ayah itu memperoleh 1/6 gitu. Jadi sama ininya. Gitu. Dan ini kami juga melihat surah An-Nisa ini lagi-lagi menggaungkan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Kalau zaman sebelum Islam itu, zaman jahiliyah itu kan perempuan tidak punya hak ekonomi ya, tidak boleh mengelola harta dan lain sebagainya gitu. Nah sekarang jelas ini diberi dia warisan, jadi perempuan sekian, laki-laki sekian gitu. Sehingga jelas sekali ajarannya bahwa wanita itu diperbolehkan memiliki harta gitu, dan diperbolehkan untuk digunakan dia bisa untuk dirinya, bisa untuk keluarganya. Kalau untuk keluarganya dia memperoleh pahala karena bukan kewajibannya begitu. Jadi lagi-lagi banyak ayat memang yang mengatakan, ajarannya itu mengatakan ini tentang hak bab waris, tetapi sebenarnya juga menggaungkan kesetaraan gender, kesamaan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Begitu Tasafan. Nggih, Budi ya. Mungkin Ustazah Rabi. Mau nambah Silakan. sedikit, Pak. Itu tentang pembagian harta warisan dan Pak. Berkaitan juga dengan surah An-Nisa ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu habdil unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsu mimma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taro in kana lahu walad. Nah, ayat ini sudah jelas bahwa pembagian ada bagian 1/8, bagian setengah, bagian 1/4 dan sebagainya itu, Pak. Nah, ayat ini juga turun sebagai penjelas ayat sebelumnya yang masih bersifat mujmal atau masih bersifat umum, yaitu ayat 7. Ayat 7 yang secara umum menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai bagian harta warisan. Kemudian ayat 11 ini menjelaskan secara detailnya bagian-bagian mereka sebagaimana dijelaskan di dalam kitab fikih-fikih lainnya ataupun di dalam ilmu faraid lainnya. Sedangkan secara substansial ada lima hal yang dibahas, yaitu yang pertama ada rasionalisasi perbedaan bagian antara si laki-laki dan si perempuan. Yang kedua bagian waris anak, yang ketiga bagian warisan orang tua, yang keempat waktu pembagiannya, dan yang kelima hikmahnya. Nah, sering terjadi kasus bahwa ketika terutama di desa saya ya Pak, kalau pas bagi harta warisan itu pasti berpatokan dengan siapa yang tinggal bersama orang tua itu
itu yang paling banyak dapatnya. Misalkan saya sekarang saudaraan 3. Nah, saya yang diam di rumah. Yang saudara saya yang 2 ini entah itu ikut suaminya. Apa sih? Saya ini yang nuntut. Saya loh yang ngurus orang tua. Saya yang tahu orang tua kayak gini, kayak gini. Jadinya kayak hitung-hitung tenaga seperti itu. Iya, iya betul. Padahal Tapi kalau di ajaran Al-Quran kan tidak sedangkan di begitu dalam ya. Al-Quran itu kan sudah jelas pembagiannya di dalam ilmu faraid itu sudah jelas pembagiannya yang mendapatkan setengah yang ini yang mendapatkan 1/8, yang ini yang mendapatkan 1/4, yang ini. Iya, iya, iya betul. Sebenarnya kan kalau kita pahami secara umum kan ya Ustazah Rabi kan ada pemahaman umum lah ya, dan juga saya kira ini disepakati bahwa kita lahir ini kan tidak membawa harta sama sekali. Nah, kemudian kita hidup besar, kemudian harta itu diberikan berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, seperti titipan lah gitu. Di dalam bab sedekah dan lain sebagainya itu jelas sekali gitu. Ada harta orang miskin yang disimpan oleh orang yang kaya begitu ininya. Nah, dengan begitu kan sudah jelas bahwa jika seseorang meninggal, harta tadi kembali kepada pemiliknya kan. Pemiliknya itu adalah Allah, dan Allah sudah menetapkan tata caranya bagaimana membagi tadi. Itulah yang saya sampaikan itu kan ada surat An-Nisa 4:11 itu yang sudah saya sampaikan tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Ini adalah ketetapan Allah. Jadi jelas sekali ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Jadi Allah yang tahu dan dia bijaksana sebenarnya bahwa ketetapan tadi setengah untuk perempuan dibandingkan satu untuk laki-laki itu di mata Allah itu bijaksana karena Allah Maha mengetahui sebenarnya manfaat daripada harta yang dibagikan tadi. Begitu Ustadz Safwan dan Ustazah Rabi. Terima kasih Pak Budi, Ustazah Robi. Ya mungkin sudah jam 5:15 sedikit mungkin untuk kita cukupkan diskusi ini terkait dengan permasalahan yang tadi, masalah harta waris. Seorang laki perempuan mendapatkan laki-laki, itu kalau kita kalau kita tidak rubah cara berpikir kita, mindset kita, maka itu akan selalu mengganjal, akan selalu merasa tidak adil ya. Kita harus ketahui bersama, adil itu tidak mesti sama ya begitu Pak Budi. Dia mesti harus sama atau persis sama. Betul. Artinya adil itu tidak sama. Kalau bahasanya wadu syai'in fi mahalliha, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Gambarannya seperti sandal dengan kopiah itu. Kopiah ditaruh di atas kepala, kemudian sandal ditaruh di kaki, itu bukan berarti tidak adil, tapi itu adil-adilnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Begitu dengan laki-laki mendapatkan, perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Laki-laki mendapatkan lebih banyak daripada perempuan. Itu bukan berarti tidak adil. Akan tapi karena kita sudah tahu bersama, laki-laki memiliki tanggung jawab yang begitu besar, tanggung jawab yang begitu untuk menafkahi keluarganya dan sebagainya, maka wajar dan pantas laki-laki memiliki harta diberikan lebih banyak daripada perempuan seperti itu. Iya betul. Seperti tadi juga tidak selamanya laki-laki mendapatkan lebih banyak menurut sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Budi tadi ya. Itu ya, berarti kita rubah pola berpikir, mindset kita harus kita rubah gitu. Tidak selamanya adil itu harus sama seperti itu. Mungkin itu saja Pak Budi. Ya, terima kasih Ustaz. 17:16. Ya. Kita akan tentunya bahagia sekali Pak Budi. Oke, itu saja Pak Budi. Beberapa pertanyaan sudah terjawab semua, kita sudah bahas semua. Terima kasih. Jam 5:17 sudah hampir buka, persiapan buka. Selamat berbuka. Oke, saya kembalikan Pak Budi ke
ke Mas Didin. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Safwan, Pak Budi dan Ustazah Robiah. Nah, ini memang sangat menarik ya terkait dengan kesetaraan tadi, ya, kehidupan yang sederajat gitu. Nah, juga sudah membahas cukup banyak. Kita bahas mulai dari dasarnya, landasan dasar sampai pada yang terakhir pada terkait harta waris gitu. Nah, ini juga cukup menarik pada sore hari ini. Juga semoga saja ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat Sobat Monet semua di rumah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Budi selaku narasumber dan juga Ustazah Robiah selaku penanggap dan kepada Ustadz Sofwan selaku moderator pada sore hari ini. Nah, oke. Untuk Sobat Monet di rumah yang ketinggalan live kita atau baru bergabung di akhir dan mungkin masih belum banyak yang paham, bisa dilihat ulang di akun YouTube kita, bisa langsung dikunjungi nanti. Kemudian juga teman-teman jangan lupa bahwasannya satu depan kita masih ada lagi, yakni topik yang ketiga gitu, tetap di hari Sabtu pada pukul 4 sore. Nah, Sobat Monet sekalian, cukup sampai di sini diskusi kita pada sore hari ini. Sudah menjelang buka ya, terutama di daerah Jawa Timur. Ini ada Ustadz Sofwan dan Ustazah Robiah. Nah, saya ucapkan juga terima kasih dan selamat berbuka, dan teman-teman di rumah juga selamat berbuka. Pak Budi juga, oke. Saya mewakili Monet Studio mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kali ini terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Didin mungkin kita bisa langsung